Udah ada mudah. Tiga waktu bulan? Hah? Mana ada? Kemarin ini dapat dari bawah ya. Dia mengatakan, makanya mana ini karena ada pilih lagi ada upah atau nah? Kemudian ada kemarin apa yang ada yang dimiliki dulu tidak ya. Ini sudah ada terbagi jadi berapa? Pagi lima. Ada alam. Kemudian itu adalah kira maksudnya. Kemudian akhirnya mereka mau beli di atas bapaknya. Tapi memang kalau mereka yang bertiga, ambil dari mana? Ada mereka mungkin jadi sini di jadi kali lagi sekarang kesini mana deh? Ada. Mudah. Ada mudah. Hah? Ada mudah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-munada al-mudafu ila ya'il mutakallim. Faslun wa idza kana munada mudafan ila ya'il mutakallim jaza fihi sittu lugati ahaduha hadful ya'i wal ijtiza'u bil kasrati nahwu ya ibadi wa ya qaumi wa hiyal aktsaru as-saniyatu isbatul ya'i sakinatan nahwu ya ibadi as-salisatu isbatul ya'i maftuhatan nahwu ya ibadiyalladzina asrafu ar-rabi'atu qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan nahwu ya hasratan ya hasrata al-khamisatu hazful alifi wal ijtiza'u bil fathati nahwu ya gulama as-sadisatu hazful alifi wa dhammul harfil ladzi kana maksuran ka qawli ba'dihim ya ummula taf'ali bidammil mimi quri'a rabbus sijnu bidammil ba'i wa hiya dha'ifatun. Ada yang diam kepada ya al-kalim atau wait ya ada yang dia butuh kepada yang mutakallim, ada yang selain yang mutakallim dia dhamir isim zahir terusnya dia bukan yang mutakallim. Kalau dia butuh kepada yang mutakallim maka dia ada 6 lugah. Maka dia ada 6 lugah. Yang pertama dihapus ya. Hapus ya-nya waqtifa'u
Wajtiza'u. Tiga adalah mencukupkan. Mencukupkan. Iktifa. Iktifa Kasratu. Contoh, misalnya kamu katakan umun. Atau artikan dia tambah yang mutakallim. Ibuku. Maka kamu katakan bahasa yang pertama dihapus ya, kemudian dipisahkan pengganti ya adalah kasroh. Nanti dibaca ya ya ummi. Ya ummi. Ya ummi. Ya ummi. Mana ya nya? Dihapus. Jadi bahasa yang paling kuat. Saya sudah lafalkan ya Rabbi. Ya Rabb. Ya Rabbi. Berarti saya. Berarti dia ada yang bakal. Tapi dia ini bukan yang paling masuk. Bukan yang paling masuk. Kemudian yang kedua diberikan ya sukun yang mutakallim. Jadi contohnya jadi ya 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 ini logo yang kedua. Logo yang kedua dia pakai ya sukun, pakai kiasan yang mutakallim. Yang ketiga apa yang ketiga? Isbatul ya'i maftuhatan. Nah, sekarang ya-nya diganti harokat fathah. Contohnya anda katakan ya ummiya. Ya ummiya. Baik, kasrohnya diganti menjadi fathah atau sukunnya tadi diganti menjadi fathah. Ya ummiya. Ini bahasa yang ketiga daripada mudzakkar yang pertama. Kemudian apa irobnya ummi? Mudhof. Apa irobnya ummi sebelum dia mutakallim? Munad. Apa irobnya? Mansubun. Terus wa alamatu nasbihi apa? Fathatun. Apa? Muqaddaratun. Ala harfi alama qabla al-ya'i al-mutakallim. Dia bentuk dan alamat kasrahnya adalah apa? Muqaddarah di atas huruf sebelum dia mutakallim. Baik. Kenapa dia muqaddarah? Mana? Zuhuriha. Apa? Isbat. Mana? Isbatul ya'i. Istighol bil harokatin. Istigholu bil harokatin. Munafibatin bil ya'i. Takallim. Al-mutakallim. Jelas insyaallah. Baik. Jadi ini untuk i'rab. Kemudian logo yang ketiga adalah ya diberikan harokat fathah. Kemudian yang keempat ya-nya diganti menjadi kasr. Alif atau kasroh. Kata dulu ya. Yang tadinya ummu. Yang tadinya ummi menjadi umma. Dan pakai ini. Ya, misalnya Hasrata. namanya Abi. Ya Abi. Ya Abi, tadi ya Abi ya. Menjadi sekarang di fathah. Yang mana di fathah? Huruf sebelum dia mutakallim. Kemudian ya-nya diganti menjadi alif. Tadi kan huruf sebelum dia mutakallim kasroh. Ya kan? Bahasa yang paling masyhur yang pertama. Iya. Yang keempat, huruf sebelum dia mutakallim di fathah. Kemudian ya-nya diganti menjadi alif. Ya apa? Paham ya? Fathah kemudian alif. Yang kelima apa? Hasrul alif. Dihapus alif. Tidak ada. Jadi ya ijza'u bil fathati. Hanya fathah. Ya apa? Kalau situ ya apa? Ya gulama. Sama kan, mirip kan? Baik. Kemudian yang keenam, mau terakhir. Dia hasrul alif. Dhamma. Hasrul alif. Wa dhammu. Ini diganti menjadi dhamma. Paham ya insyaallah? Jadi ya abu.
Ya, jauh. Kita lupa. Baik. Kemudian antum dalam yang ini, apa? Tapi itu Ustaz, ya abu itu tetap nanti malin nasi. Ini malah. Ini di mana? Mana amin dulu dia istiqomah malin terbatin macam-macam. Sini alal yain mahdhufati. Alal yain takalmi al mahdhufati. Jadi kalau ada yang antum dapatkan tidak ada ya-nya, maka ya-nya dihapus. Kenapa dihapus tapi? Atau apakah ya yang dihapus atau alif? Sudah ya insyaallah. Kenapa dihapus tapi? Takfifan. Karena untuk mudah meringankan. Kemudian, perhatikan. Kita lupa lagi bang. Yang keenam tadi adalah hadul alibi wa dhammu harfiyati kana maqsura. Kemudian tadi dihapus alifnya. Alif ini adalah pengganti apa tadi? Pengganti yang mutakallim. Yang mutakallim. Wa dhamma atau wa dhammu harfi. Kemudian ditoma huruf. Alladzi kana maqsuran. Huruf yang dahulunya adalah kasrah. Siapa huruf yang dahulunya kasrah? Huruf yang kedua adalah Kekoli bagi dia la tahmil wahai ibu jangan kolot wahai ibu ya hanya demi yang berkali ditombing dengan tombol di hari Allah. Jadi setiap ada yang mutakallim lalu depannya fi'il maksudkan kalau tidak tapi marilah yang bukan dia mantuk tapi bukan dar. Kalau mudah kepada yang mutakallim kami insyaallah sudah. Kalau dia adalah kan aku sudah tahu kalau dia nanti kira baru sudah mudah untuk masyarakat mudah bagaimana apa masuk cuman kalau untuk kepada yang mutakallim maka apa kiranya bukan contoh misalnya bukan yang masuk misalnya mengatakan baik mengatakan baik Jamil. Apa namanya baik? Baik Jamil. Waktu indah. Apa namanya baik? Jamil. Sekarang bulan. Pak. Berapa? Kenapa? Baik. Mubtada. Nah, kenapa mubtada? Ya, jawab jumlah. Jawab jumlah. Karena dia marifat kemudian jawab jumlah. Baiti Jamil. Rumah saya indah. Apa namanya baiti? Rafa. Tanda rafai dengan atau marfu? Marfu. Tanda rafai dengan apa? Dhamma. Muqaddar. Dhamma ini ditakdirkan. Ala ma qabla al-ya'i mutakallim. Dhamma yang muqaddar di atas huruf yang mutakallim. Baik, kenapa dipanggilnya? Mana huruf ya istiqomah mahalli biharakatin mutakallim? Dia mutakallim. Melarang dari nampaknya dia adalah istiqomah. Istiqomah adalah kita mana ini. Istiqomah adalah faidah mana-mana. Disibukannya dari harokat yang cocok, melarang dari nampak. Baik. Disibukannya dengan harokat yang cocok dengan ya mutakallim, melarang dari nampak. Kalau anda katakan baitui, Jamilu atau misalnya Madinatui, Jamilatu, berat juga. Makanya dijadikan harokatnya munah. Harokatnya munah. Yang cocok dengan harokatnya apa? Kasrah. Baik, jadi itu paham ya? Baik. Jadi ini mudah kan? Kalau yang bukan pada yang mutakallim mudah. Jawabnya mana? Untuk kenapa? Karena dia adalah munah. Cuma nanti apa namanya? Kodarnya di atas apa? Ada dua. Apakah nanti di atas ya atau di atas tadi? Di atas ya yang dihapus atau di atas alif atau di atas apa? Di atas huruf sebelum ya atau di atas huruf sebelum alif. Udah ya insyaallah. Karena kita tahu.
Ini semuanya lugah yang masuk. Tapi semakin disebutkan ini kalau semuanya dalam Al-Quran atau dalam Al-Quran. Kemudian antum perhatikan, wa qur'a rabbuk sijnu. Di bagian yang lain disebutkan rabbuk sijnu. Di ayat yang kita baca, Rabbi sijnu. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Di sini tapi di qiraat yang lain dikatakan rabbuk sijnu. Kenapa digunakan buat yang terakhir? Baik. Tapi nanti anda akan dapatkan ya nanti boleh dihapus ya. Ya nanti boleh dihapus. Nanti anda mendapatkan Rabbi. Rabbi atau misalnya abati. Abati ini asalnya adalah ya abi. Baik. Mudah ya coba. Kemudian lanjut siapa? Innal munafiqina Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah fa in kana al-munadal al-mudhafu ila al-ya'i aban aw uman jaza fihi ma'a hadhihi al-lughati arba'u lughatin ukharu ihdaha ibdalul ya'i ta'an maksuratan nahwu ya abati wa ya umati wa biha qara'as sab'atu ghayra ibni amirin fi ya abati atsaniyatu fathu ta'i wa biha qara'a ibnu amirin as-salisatu al-jam'u bainat ta'i wal alifi wa biha quri'a syadzan ar-rabi'atu ya abati bil ya'i wat ta'i. Kemudian ini untuk lafaz dan juga ab. Dan juga ab. Setelah tambahan ada bolehnya 6 lugah ini, maka mereka ingat 4 tambahan lagi lugah. Mereka pertama boleh dibaca tak, ya abad, ya umat, ya abata, ya umat. Yang mutakalimnya diganti menjadi tak. Wahai bapakku, ya abata, wahai bapak. Sama kita katakan ya abata dengan apa? Batik. Kami contoh, atau ya umat, ya umat. Kemudian yang kedua adalah lugah apa? Ya abati. Pertama adalah ya abati. Ya-nya diganti menjadi ti. Yang bakal ini diganti menjadi ya abati ya umat. Kemudian yang kedua ya abata ya umat. Mudah ya insyaallah. Paham? Yang bakal ini diganti menjadi mungkin. Kemudian yang ketiga adalah al-jam'u bainal ta'i wal alif. Jamak daripada ta dan juga alif. Contohnya apa? Ketiga Ya abata, ya abata, ya ummata. Ada tak dan alif. Mudah ya insyaallah. Ini hanya ditambahkan alif. Kemudian yang terakhir tambahkan tak dan juga yang mutakalim. Ya abati, ya ummati. ya Mudahnya adalah ini tambahkan ya, ini tambahkan alif. Mudah kan? Kalau tadi ya abata, ini ya abad. abati Berbeda daripada yang pertama. Sinkronnya daripada yang pertama. Yang pertama kami tinggal tambahkan ya, maka jadi lugah yang keempat. Ya abati. Kalau yang kedua kami tinggal tambahkan alif, ya abata. Mudah ya insyaallah. Jadi ya,
Kuria, nah. Pihak Qur'an gimana? Kuria syad. Nah, ini dibaca syad. Ini bacanya syad. Apa itu syad? Menyimpang dari kaidah lughah. Jarang sekali dipakai syad. Ada yang pakai tapi menyimpang. Baik. Kemudian dari kalau yang dikatakan tadi kemudian ibdalul ya ibdalan suratan nahu ya abadi wa ya umma wa biha qul asaba ini qiraat asab itu nanti disingkat oleh para ulama uktiya anta. Uktiya apa? Ahka, bukan uktiya ya. Ini ahka anta. Anta. Yang pertama adalah ini Abu Amr ini ala kemudian yang kedua adalah qiraat Hamzah kemudian sahnya adalah al-isa kemudian yang alifnya adalah Abu Amr ini alif yang kembali nanti dia adalah Abu Amr kemudian lainnya adalah Asim kemudian nunnya adalah qiraat Nafi sahnya adalah Ibnu jadi ada kira yang kedua selain yang Abu Amr mereka baca apa? Ya abadi katakan kan ini ulama Qura daripada kira yang kedua coba Abu Amr Ibnu Ala kemudian Hamzah kemudian kafnya jadi kemudian adalah ahka anda Hamzahnya adalah Abu Amr Ibnu Ala kemudian hanya adalah Hamzah kafnya adalah al-Kisai alifnya adalah ini alif ya bukan ya ini alif yang siapa tadi Ibnu Amr kemudian airnya adalah apa Asim nunnya adalah Nafi kafnya adalah Ibnu bukan ini nama-nama apa nama Qori daripada qiraat Sabah jadi qiraat Sabah semuanya baca ya abadi kalau Ummu dengan Abu bersama dengan yang mutakalim mereka semuanya baca ya apa? Ya abad kecuali Ibnu Amr. Dia baca apa? Ya abad. Makanya dia katakan sama antum syad. Kenapa syad? Karena Ibnu atau Abu Amr diselisih berapa qori? 6 qori. Makanya dikatakan ini apa? Paham ya insyaallah. Jadi semuanya baca ya abadi. Abu Amr saja baca ya. Ya abad. Oke, yang antum tadi asalnya itu mutai. Yang kedua daripada Ummu dengan Abu yang bersandar dengan yang mutakalim dibaca ya ummata tidak ada. Wa biha kuliah Ibnu Amr. Bukan ini yang tadi ya. Kemudian al-jam'u baina ta'i. Nah, ini yang berarti ini qiraatnya adalah ulama yang 6 ini hanya qiraatnya adalah coba Ibnu Amr. Akhir. Selesai. Siapa? Insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa idza kana al-munada mudhafan ila mudhafin ila al-ya'i mithlu ya gulama gulami lam yajuz fihi illa itsbatu ya'i maftuhatan aw sakinatan illa idza kana ibna ammin aw ibnu ummin fayajuzu fihima arba'u lughatin hadful ya'i ma'a kasril mimi wa fathiha wa bihima quri'a fi sab'ati fi qawlihi ta'ala ya bana umma ya bana ummin wa itsbatul ya'i qawlis syair ya bana ummi wa ya syuqayyiqa nafsi anta khalaftani lidahri syadid wa qalbul ya'i alifan qawlihi ya banata ammal la talumi wahja'i falaysa yakhlu anki yawman mudja'i. Karena sebagainya dan apabila munada mudhaf kepada ya yang mutakalim seperti ya gulam wahai anak-anakku tidak boleh di dalamnya kecuali isbat ya maftuha atau sakinah kecuali apabila dia ibnul ammin atau ibnul ummin maka dia boleh di dalamnya 4 bahasa. Yang pertama menghapus ya bersama kasroh mim dan fathah, dan keduanya dibaca di dalam 7 perkataan sebagaimana firman Allah ya bana umma ya bana ummin, dan isbat ya seperti perkataan syair wahai seorang anak ibuku ya syuqayyiqal nafsi engkau yang mencipta ya bana ummi wahai anak ibuku maksudnya apa? Wahai anak saudaraku. Jadi nanti maka dia mudhaf kepada mudhaf ilaih yang ada dalam kata ini. Baik, tadi contohnya apa? Ya gulam, ya gulama, tadi ya gulama tadi, ya gulama, ya gulama gulam, ya gulama ya. Yang pertama bukan ya kan, betul kan? Wahai anaknya, Anakku. Ini apa? Cucu. Anakku apa? Cucu. Wahai anaknya anak cucu. Maka di sini boleh membaca apa tadi? Jika ada munada, yang dipanggil itu mudhaf, dia adalah mudhaf. Bila mudhaf ila lihat sekali, dia mudhaf kepada mudhaf yang mudhafnya itu ada yang sekali. Contohnya ya gulamnya. Lam yajuz ini illa tidak boleh ada yang mengalunnya kecuali isbatul ya, kita menetapkan ya apa ya-nya maftuhatan atau sakin. Ya itu harus maftuh atau jadi kita baca apa kita baca ya gulamnya sudah bukan ya bukan. Kecuali jika ibna am ya ibna ammi
ini tidak arba'in. Nah, ini kan antum tahu aja walaupun pun dan juga fathah. Ya, ini harus juga fathah. Tapi kalau dulu ini yang ummi atau yang atau yang maka boleh berapa luas? 4 luas. Ini hanya intermediate. Banyak ada itu jarang mengenai produk dalam kita. Tapi tidak satu semua tentang kebenaran yang mungkin ada. Yang pertama dihapus ya-nya dengan kasrohnya mim. Dihapus ya-nya dengan kasrohnya mim. Jadi yang sebelum itu kan semua dari oleh mim. Dihapus ya-nya kemudian kasroh mim. Paham? Contoh yang pertama atau bahkan boleh dikatakan boleh empat. Contohnya beliau yang pertama ada ya benar ummi yang umma. Paham? Anaknya ketiga. Wahai anaknya kami pamanku. Anaknya pamanku. Ibnu di sini atau ya benar. Di sini mana yang dalamnya? Ya, mungkin baca apa? Kasroh. Anda paham? Jadi satu apa ya? Ya benar. Wahai anaknya pamanku. Mana yang dalamnya jauh? Ini kan mudah pada kata yang kita belum pilih, yang untuk pilih pada yang kita kali. Udah yang tolong. Jadi pada karena atau kan? Kasroh. Tapi dia ada dulu. Kemudian yang kedua, isbatun dari kaum syair. Yang kita mengatakan hurufnya. Seperti perkataannya orang syair, ya benar ummi. Wahai anaknya ibu. Wahai supaya anak. Wahai saudara kandung. Masuk ke dalamnya supaya kendala kandung. Kandungannya diri, ya, yang dikandung sama diri. Saudara kandung. Baik. Anda salah sekali. Engkau akan mengatakan dengan aku lidah dan sendiri. Pada mata ada apa ya? Benar. Baik. Kemudian ini nanti berarti berdua dengan yang pertama. Berdua dengan yang pertama. Bukan yang pertama tadi. Bukan yang pertama. Apakah pada yang pertama. Yang kedua nanti di pada berikutnya di pada kemudian kita kasroh. Kemudian yang ketiga adalah batu dia ditentukan rupiah sebelum ditentukan rupiah. Kemudian 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 di dianya diganti menjadi alif. Ya ini amma ya buku umma. Ya berasa amma. Jelas ya? Wahai anaknya, programnya apa? Ya berasa amma. Wahai anaknya temanku. Wahai anak perempuannya temanku. Ibu tidak. Lalu jangan menyalahkan jangan kau salahkan yang wajah itu dan itulah kamu. Mulai saya nanti jauhan wajah. Maka tidak yang perlu tidak kosong darimu. Tidak kosong darimu. Jauhan wajah. Kamu jadi dulu tidak pernah daripada dia kemudian dua yang kedua ini mungkin jadi ini kan kalau pertemuan kita dulu jadi ini jelas ya. Bismillah.
babul maf'ul mutlaq wa huwa al masdarul fadlatu wa Wal masdarul fadl. muakkidu li amili awil mubayyinu li naw'ihi aw adadihi fal muakkidu li amilihi nahwu wa kallama Allahu Musa takliman wa darabtu darban wa mubayyinu li naw'i amilihi nahwu fa akhadnahum akhda azizin muqtadirin wa qawlika darabtu zaidan darbal amiri wal mubayyinu li adadi amilihi nahwu fadukkata dakatan wahidatan wa qawlika darabtu zaidan wa darbataini. Yang bawah sih. Sampai bawah ya. Sekarang bab maf'ul mutlak. Sekarang kita bahas maf'ul mutlak. Jadi semua mafail adalah mutlak atau fadlah. Apa itu fadlah? Fadlah. Apa itu fadlah? Condong. Hah? Ada? Ada undah, ada Cabang. cabang. Bukan. Jadi undah apa? Undah ini ada istimah, marfu. Fadlah ada istimah. Istimah. Betul ya, salah. Undah, inti. Semua ini malu, semuanya undah. Baik, semuanya semuanya fadlah. Balik ke nama nasab. Untuk membedakan mana undah, mana fadlah. Apa fadlah? Kelebihan undah. Dia ada tambahan. Undah. Kemudian maf'ul mutlak adalah apa tadi? Masdar yang Masdar. Kemudian fadlu. al-fadlah. Apa maksudnya fadlah? Apa maksudnya tambahan? Dia muncul setelah namanya apa? Fi'il karena semua fadlah ambilnya sama semua tambahan ambilnya dari fi'il. Semua fadlah ini nanti harusnya untuk kemudian kenapa dia tidak ada? Karena ambilnya dari tanpa insyaallah. Sekarang maf'ul mutlak dia adalah masdar, kemudian dia fadlah. Apakah tujuannya? Tujuannya apa? Menjelaskan sebagai Amin. atau bayan no atau bayanul jadi fi'il apakah nanti perlu dikuatkan maknanya makna fi'ilnya perlu dikuatkan atau dijelaskan jenis fi'ilnya atau dijelaskan bilangan fi'il paham? Udah ya kalau maka itu mau kemudian betul terjemahkan kalau maka dulu diambil ini perhatian penting kalau maka diambil siapa ambilnya namanya mahmud atau ambilnya ambilnya adalah berarti dia menguatkan tauhid dan berarti tauhid untuk contoh yang lain dengan berapa asli saya memukul ke neraka berapa dia memukul ke neraka betul nggak dia memukul makanya katanya memukul makanya katanya Dorban. saya memukul ke neraka dengan betul-betul memukul. Kenapa begini? Pertama, karena sudah ada fi'il kemudian dia fadlah apa tambahan. Paham insyaallah? Kenapa satu lagi dia adalah maf'ul mutlak karena dia adalah masdar. Paham insyaallah? Baik. Kemudian apakah nanti kemudian dijelaskan namanya?
Kalau dia jelaskan tahu, maka biasanya ditambahkan dengan naat. Torban, namanya dan pukulan yang kencang. Di sini apakah dia mau menjadi pemuat daripada fiilnya? Hah? Tidak, dia menjelaskan tentang jenis fiil. Bagaimana pukulannya? Pukulan kuat. Intinya apa berbeda yang dikatakan dia menjelaskan jenis fiil saat kalau sudah disebutkan kemudian insyaallah. Kemudian kalau bilangan, menjelaskan bilangan, kalau disebutkan dorban atau disebutkan salasa dorobat ini. Saya memukul saudaramu dengan 3 kali pukulan. Maka salah di sini adalah apa? Maf'ul mutlak ini. Dia adalah naib. Nanti daripada maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak tadi apa? Masdar itu enggak? Bukan. Maka dia pengganti daripada masdar. Irobnya termasuk tapi dia sebagai naib pengganti. Dan mana kita tahu dia pengganti daripada masdar atau pengganti daripada maf'ul mutlak? Kita lihat mudhof. Mudhofnya menjelaskan tentang sama dengan fiil atau makna dan nilai Allah. Jadi kalimat ini bisa ditarik karena tidak selamanya maf'ul mutlak adalah dikuatkan pada apa? Ini apa sifat yang menguatkan amilnya. Oke, menguatkan pada amilnya. Contohnya dan Allah berkata kepada Musa, siapa pelaku sini? Allah. Mana betul? This will file sih. Kalau Allah di situ atau antum tidak bisa harokat. Kalau Allah Musa tak. Jadi ragu dalam jelaskan ini kalau Allah mana saya ini mana ini Takliman. Kemudian terakhir sini menjelaskan apa? Tauhid. Dan sebagai tauhid dari mana? Amil. Atau dorban. Apa yang dorban? Saya memukul dengan memukul. Jadi al-mubayyin atau bayan. Al-mubayyin. Apa artinya al-mubayyin? Yang menjelaskan. Untuk apa ya? Jenis amil. Contohnya fa'akhadnahu apa fa'akhadnahu hukum mereka. Mana faedah ini? Domir. Nahnu. Fa'akhadnahu kami menghukum mereka akhda adil. Dengan hukuman yang dari mana tahu di sini adalah apa namanya? Maf'ul bayan nau karena dia datang bersama ini kami menghukum mereka dengan hukuman orang yang pernah adil di sini bukan sifat Allah. Kami menghukum mereka dengan hukuman adil, hukuman yang berkata orang yang berkata dan juga yang mempunyai kekuatan. Kemudian yang hukum dia dalam hukumannya al-wudu. Menjelaskan, yang hukum dia dalam hukumannya tentara. Dengan hukuman tentara, ini dari mana contoh dia bayang no? Kalau disebutkan namanya, daripada mas. Atau contohnya wahulika dorokku zaidan dorbal kami yang memukul dengan Gubernur apa? Amir pimpin. Al-mubayyin bi'adad. Ada di Menjelaskan alat bilangan. Contohnya apa? Padukan
Dakka kan wahid. Apa itu kata? Ini hancur. hancurkan sekali sekali hancur Atau kemudian kalau terjadi dua kali